Selamat pagi semuanya anak-anakku kelas 11 IPA 2. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu. Bu Yuli dan teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang saya akan cek kehadiran dulu ya. Abraham Reynaldi ada? Ada, Bu. Fiona? Hadir, Bu. Satya? Ada, Bu. Ada satu ya, Taura yang belum hadir. Mungkin kendala jaringan. Untuk yang lain bagaimana? Jaringannya stabil semua? Bagus? Stabil, Bu. Oke, terima kasih. Saya berikan dulu aturannya untuk pembelajaran hari ini. Pertama, harus berseragam ya. Kita pakai seragam semua. Kemudian kamera harus on sampai nanti akhir pembelajaran. Kemudian pada saat materi, pemberian materi, speaker dinonaktifkan. Nanti kalau pas tanya jawab baru speaker dinyalakan ya. Itu. Oke, jangan lupa untuk aktif dalam pembelajaran. Oke, masih semangat? Oke, semangat ya. Sebelum masuk pembelajaran, kalian akan melakukan pretest dulu. Silahkan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Bisa lihat presentasi saya? Bisa, Nak? Bu. Bisa, oke. Nah, materi kita pada hari ini adalah tentang pergeseran kesetimbangan kimia. Apakah reaksi kesetimbangan itu akan selalu mempertahankan kesetimbangannya sih? Menurut kamu? Menurut saya iya, Bu. Soalnya di dalam reaksi kesetimbangan itu kalau misalnya terjadi perlakuan di sistem itu, dia bakal ngasih reaksi balik gitu, Bu, supaya terjadi kesetimbangan kembali. Iya, benar. Jadi reaksi kesetimbangan itu akan tetap mempertahankan kesetimbangannya. Bagus. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah peserta didik melihat video pembelajaran, nanti saya berikan video dan berdiskusi didampingi oleh guru. Peserta didik dapat menganalisis pergeseran arah kesetimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dengan tepat. Setelah kamu tadi lihat video ini, pertanyaan saya adalah, apa sih yang mendasari pergeseran kimia itu? Kalau berdasarkan video itu, dia menggunakan asas Lechatler. Nah, bunyinya itu, jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberikan tindakan atau biasa disebut aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa, sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin. Kalau suatu sistem kesetimbangan diberi perlakuan, maka sistem akan berubah sehingga si pengaruh aksi tersebut sekecil mungkin. Jadi reaksi sama dengan minus aksi. Nah, asas Lechatler ini itu ternyata tidak hanya konsentrasi ya konsentrasi yang mempengaruhi pergeseran, ternyata juga ada tekanan dan volume, suhu, kemudian komponen padat cair dan katalis. Kemudian apa sih pengaruh tekanan dan volume terhadap kesetimbangan? Ada yang mau jawab? Saya mau coba, Bu. Ya, silakan Citra. Jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, kesetimbangannya akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Ya, jadi ini tekanan dan volume berhubungan dengan jumlah koefisien ya. Jadi tekanan akan berbanding terbalik dengan volume. Jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, itu ke jumlah koefisien kecil. Jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, ke jumlah koefisien besar. Nah, ini saya bagi dalam 6 kelompok. Kalian nanti silahkan masuk ke dalam Google Classroom. Kemudian kalian mendownload LKPD yang sudah saya share di situ.
Ini ya, LKPD faktor pergeseran kesetimbangan. Silakan di-download kemudian didiskusikan. Di dalam LKPD ini ada 4 masalah ya, Nak ya. Nah, kemudian di LKPD juga sudah ada literasi yang saya berikan, jadi ada beberapa sumber yang bisa kamu gunakan untuk melengkapi LKPD-mu. Baik, silakan sekarang berdiskusi dengan grup WA kalian masing-masing. Silakan. Waktunya adalah untuk mengerjakan LKPD adalah 30 menit. Silakan bergabung dengan grup WA kalian. Jadi faktor-faktor yang bisa diubah untuk mendapatkan amonia sebanyak-banyaknya dengan menggunakan asas Lagrange adalah yang pertama, dengan menambah konsentrasi N2 dan H2. Karena jika konsentrasi bereaksi diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah komponen atau zat yang konsentrasinya diperbesar, yaitu ke arah kanan. Nah, hal ini menyebabkan konsentrasi amonia atau NH3 semakin besar. Oke, ada tanggapan kelompok lain? Saya mau nanya, Bu. Ya, Raka, silakan. Kenapa di reaksi tidak ditambah katalis untuk mempercepat reaksi? Nah, Coba Raka, jadi kenapa tidak ditambah katalis? Jadi sebenarnya katalis itu berfungsi untuk mempercepat terjadinya kesetimbangan. Tapi dia tidak menggeser kesetimbangan, ke kanan dan ke kiri, dan tidak mengubah komposisi kesetimbangan. Mungkin bisa ditambahkan katalis, terutama dalam industri, untuk mempercepat keadaan menjadi setimbang. Ya. Oke, terima kasih untuk semuanya presentasinya ya dari kelompok 1-4, permasalahan 1-4 ya. Jadi kalian sudah mempelajari tadi soal pergeseran kesetimbangan, bagaimana konsentrasi, kemudian volume, tekanan, suhu, dan katalis itu mempengaruhi kesetimbangan. Ternyata kalau konsentrasi, volume, tekanan, dan suhu itu berpengaruh besar ya terhadap kesetimbangan. Kalau katalis itu tidak menggeser kesetimbangan, hanya mempercepat terjadi kesetimbangan. Kemudian juga ada perubahan harga K, tapi yang mempengaruhi hanya suhu. Jadi di luar itu tidak mempengaruhi. Setelah kamu mendengarkan materi, ada video, kemudian diskusi. Sekarang kita akan menarik kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Daniel. Jadi kesimpulannya itu faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan adalah konsentrasi, tekanan, volume, habis itu ada suhu. Dan yang tidak berpengaruh pada kesetimbangan senyawa itu fase solid dan liquid, serta katalis, karena katalis itu cuma mempercepat kesetimbangan. Jadi kesimpulannya bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Ada konsentrasi, volume, tekanan, suhu. Sedangkan katalis itu hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan, tapi tidak menggeser kesetimbangan ya. Termasuk komponen padat dan cair itu tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan juga. Setelah ini kita akan merefleksikan apa sih yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini. Saya sih awalnya bingung tentang pergeseran kesetimbangan kimia, tapi setelah ada diskusi, tanya jawab, sama penjelasan, akhirnya saya lebih ngerti, Bu. Nanti kalian akan melakukan evaluasi di agenda sekolah. Jadi silahkan masuk nanti ke agenda sekolah untuk post test atau evaluasi. Kalian minggu depan, karena KD kita sudah berakhir ya, jadi kalian akan melakukan penilaian ulangan harian. Jadi silakan mempelajari materi kesetimbangan kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Baik, sebelum kita akhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, Bu Yuli dan teman-teman, mari kita berdoa. Masih semangat tetap belajar, jangan lupa jaga kesehatan ya.